Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas cara membuka usaha kuliner. Banyak banget yang tanya tentang cara membuka usaha kuliner. Pertama-tama, untuk membuka usaha kuliner ya teman-teman harus siap mental dulu. Karena di usaha nggak ada sesuatu yang pasti, tapi pasti semuanya ada risiko. Kita tinggal meminimalisir risiko itu tadi dengan beberapa step atau cara seperti ini gitu kan. Pertama, teman-teman harus tahu purpose-nya teman-teman dulu, mau bikinnya karena apa. Itu yang tahu alasannya teman-teman sendiri, karena itu nanti berefek dengan langkah-langkah selanjutnya. Kedua adalah nentuin market. Ada nggak marketnya, kita mau jualan apa. Nah, kalau teman-teman udah ketemu idenya, ternyata teman-teman mau jualan kopi-kopian, wah rame kopi-kopian, ternyata rame yo, aku pengen bikin kopi-kopian. Nah, itu valid nggak keinginan teman-teman ketika mau bikin kopi-kopian. Teman-teman kan nggak tahu, umpamanya aku mau bikin kopi-kopian nih, kira-kira biayanya apa aja yo, kira-kira payu nggak yo, laris nggak ya, gitu. Langkah selanjutnya yaitu yang diperlukan untuk memvalidasi itu tadi, hipotesa teman-teman itu tadi adalah dengan benchmarking. Main ke tempat kopi-kopian, beberapa tempat kopi-kopian lah, jangan satu aja, yang areanya sekiranya sama dengan tempat teman-teman mau jualan nanti, ataupun bisa di luar kota ya. Benchmarking dulu. Benchmarking di sini tujuannya apa? Untuk mengetahui revenue atau pendapatan tempat tersebut. Kemudian adalah kira-kira produknya yang dijual itu seperti apa, seperti itu. Kemudian kira-kira marketnya siapa, yang datang ke tempat itu siapa, gitu. Dan mereka mendelivery ke market tersebut caranya gimana, lihat Instagramnya, lihat sosial medianya, oh ternyata pakai feed IG-nya seperti ini, oh ternyata isi sosial medianya seperti ini, gitu kan. Oke, balik lagi tadi, benchmarking di sini kan tujuannya untuk melihat revenue ya, gimana cara melihat pendapatan suatu toko tanpa tanya. Nggak mungkin orangnya ngasih tahu pendapatanku sebulan sekian gitu kan, kalau nggak kenal nggak mungkin ngasih tahu. Caranya teman-teman bisa datang pagi-pagi, tokonya baru buka, pesen menu, lihat nomor notanya. Kalau mereka pakai nota manual ya, lihat nomor notanya yang biasanya stempel ada angkanya 00, 13, 0 gitu kan. Kemudian datang malam lagi, pesen lagi, lihat antara selisih angka teman-teman beli waktu malam dikurangin waktu pagi, yaitu itu adalah jumlah nota penjualan hari itu. Nah, seumpama teman-teman nih bikin hipotesa, oke lah, satu nota itu sekiranya sekitaran 40.000, tinggal mengalikan jumlah selisih nota itu tadi. Umpamanya 40.000, ternyata jumlah notanya selisihnya ada 100, jadi pendapatan per harinya sekitar 4 juta. Gampangannya seperti itu. Kemudian teman-teman melihat juga produk yang dijual seperti apa. Tinggal lihat menu booknya di foto, tinggal browsing nanti kira-kira bikinnya gimana. Itu sekarang mudah banget. Kalau emang teman-teman nggak yakin tahu harus beli bahannya dari mana, di marketplace ada. Tapi cara mudahnya adalah teman-teman bisa nyari orang. Cara mudahnya adalah mungkin tanya pegawainya. Kalau nggak bisa tanya pegawainya, banyak kok sebenarnya orang-orang tanya, mungkin barista ya, baristanya situ, mas kalau aku minta tolong bikinin SOP bisa nggak. Biasanya sih mereka mau-mau aja gitu kan, selama ada fee-nya. Kemudian marketnya seperti apa, di situ teman-teman bakalan lihat yang datang adalah anak mahasiswa kah, anak SMA kah, ataupun orang kerja, karena treatmentnya bakalan beda, treatment antara segmen itu tadi. Kemudian dari benchmarking itu tadi teman-teman juga bisa melihat selanjutnya adalah perkiraan angka investasi. Kira-kira investasi di sini berapa ya? Teman-teman bisa lihat sewanya. Kira-kira sewa itu gampangannya adalah tanya Pak Parkir sepanjang jalan itu yang kira-kira temannya tempat teman-teman nongkrong tadi, tanya Pak Parkir aja kira-kira sewanya berapa. Kemudian jumlah pegawainya di situ berapa. Kemudian peralatan yang digunakan dan interior tempatnya seperti apa. Di situ teman-teman bisa memperkirakan kebutuhan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah tempat tersebut. Kalau teman-teman emang mau bikin tempat kopi-kopian, kafe ataupun booth lah, seperti itu. Nah, angka selanjutnya adalah tadi kan teman-teman udah tahu tuh perkiraan angka investasinya berapa. Nah, dari perkiraan tersebut
teman-teman bakalan harus bikin proyeksi keuangan ya. Di situ teman-teman bikin target income-nya harus sekian dengan jumlah karyawan sekian. Itu cost-nya saya dapat profit margin-nya berapa. Itu dibikin teman-teman mungkin selama jangka waktu 1-3 tahun. Seperti itu, 1 atau 5 tahun itu lebih baik. Semakin panjang semakin baik sih sebenarnya. Dari situ teman-teman bakalan bikin yaitu strategi marketingnya seperti apa, SOP-nya seperti apa, greeting-nya seperti apa, mungkin seperti itu ya. Oh, strateginya gini untuk orang datang ke sini. Mungkin teman-teman bikin strategi, oke, sebelum 2 bulan buka aku bikin sosial media yang kayak gini, strateginya seperti ini, langkahnya seperti ini, eksekusinya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya yaitu bikin time planning strategi itu tadi, kapan eksekusi strategis tersebut dilakukan, dan kira-kira PIC, orang yang bertanggung jawab siapa untuk mengeksekusi strategi tersebut. Kemudian setelah teman-teman buka tempat kulinernya, kafenya, ataupun apapun lah ya, jangan lupa untuk melakukan pencatatan keuangan, karena pencatatan keuangan ini penting buat bahan evaluasi nantinya. Kira-kira itu adalah kayak barometer ya, speedometer kecepatan kendaraan teman-teman. Oh, ternyata kecepatan usahaku sekarang sekian. Oh, ternyata untung. Oh, ternyata rugi, seperti itu. Nah, itu evaluasi biasanya sih mungkin di bulan-bulan awal emang nggak profit ya, karena masih pembelajaran. Mungkin di bulan ketiga teman-teman baru bisa. Nah, oleh karena itu saran saya, siapkan cash flow, jaga-jaga untuk selama 3 bulan. Karena biasanya di 3 bulan awal itu benar-benar perang baik dari segi mentalitas teman-teman juga, karyawannya juga, dan habit ya. Habit kalau belum terbiasa, emang ini baru bisnis awalnya teman-teman. Dan evaluasi market juga sih. Biasanya market minta gini. Kalau kata saya sih turutin marketnya ya. Kalau emang marketnya minta seperti itu, teman-teman evaluasi sekiranya nggak rugi nggak buat teman-teman. Karena di mana market itu paling penting. Ketika marketnya hilang ya juga buyar, seperti itu. Jadi itu saja poinnya tadi, yaitu tujuan, ada marketnya apa enggak, kemudian benchmarking, nomor 3, keempat perkiraan angka investasi, kelima adalah proyeksi keuangan, strateginya untuk memenuhi proyeksi keuangan tadi, ketujuh ada time planning strategi, kemudian eksekusinya, dan evaluasi. Jadi ada 9 poin itu tadi. Itu aja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.